Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa, saya persilahkan. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu seperti yang kalian lihat pada layar. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai, kalian simak di layar ya anak-anak. Sekarang kita pelajari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anaknya. Materi yang akan kita pelajari di sini yaitu yang pertama atau A, materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Berikutnya yang B yaitu hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Kemudian yang ketiga atau yang C, pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Kita pelajari yang A ya anak, materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Di sini menyangkut yang pertama penyusun materi genetik, yang kedua peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Selanjutnya kita pelajari mengenai penyusun materi genetik. Kalian bisa melihat di layar. Pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup terdapat pada kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul yaitu protein dan asam nukleat. Selanjutnya kita pelajari mengenai penyusun materi genetik yaitu DNA dan RNA. Kalian bisa melihat tampilannya di layar. Segmen DNA yang mengkode sifat-sifat tertentu dinamakan gen. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog disebut alel. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari generasi satu ke generasi berikutnya. Kalian pelajari ya anak-anak. Selanjutnya kita pelajari peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Kalian simak di layar ya anak-anak. Kita lanjut hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Yang pertama yaitu persilangan monohibrid dominan, yang kedua persilangan monohibrid intermediate, kemudian yang ketiga persilangan dihibrid. Di situ kalian lihat peta konsep pewarisan sifat. Di situ meliputi materi genetis dan yang kedua yaitu sifat beda. Untuk materi genetis di situ ada dua yaitu kromosom dan gen, kemudian sifat beda yang kita pelajari yaitu monohibrid dan dihibrid. Kita lanjut persilangan monohibrid dominan atau hukum satu Mendel. Di situ kamu lihat di layar bunga warna ungu disilangkan dengan bunga warna putih, maka keturunan pertamanya akan dihasilkan bunga berwarna ungu. Kemudian untuk keturunan keduanya, jika disilangkan dengan sesamanya bunga warna ungu atau F1 dengan F1, maka hasilnya kalian lihat seperti pada diagram. Untuk rasio perbandingan di situ F2. Untuk fenotipnya ungu dibanding putih sama dengan 3 dibanding 1. Jadi untuk warna ungu sama dengan 3, untuk warna putih sama dengan 1. Untuk contoh lebih lanjut kalian bisa lihat di layar berikutnya. Kita lanjut yaitu persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate. Kita lihat di layar, di situ ada bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih, maka keturunan F1-nya akan muncul bunga berwarna merah muda karena gen pada parental jantan maupun gen pada parental betina sama-sama kuat. Jadi
semuanya sama kuat, sama-sama kekuatannya 50%, sehingga ini disebut juga kodominan. Kemudian untuk F2 nya ketika disilangkan sesamanya, jadi F1 disilangkan dengan F1, maka hasilnya kalian lihat di diagram. Di situ akan ada bunga warna merah, kemudian ada bunga warna merah muda dan bunga warna putih. Jadi di situ perbandingan rasio fenotip untuk F2 yaitu bunga warna merah ada 1, bunga warna merah muda ada 2, dan bunga warna putih ada 1. Kita pelajari selanjutnya yaitu persilangan dihibrid atau hukum 2 Mendel atau persilangan dengan 2 sifat beda. Kamu perhatikan di layar, di situ kamu mengisinya sesuai dengan anak panah. Untuk pewarisan sifat golongan darah sebagai contohnya, kita lihat di layar, kalian bisa pelajari di situ ya anak-anak. Kalian lihat atau simak pewarisan sifat golongan darah manusia di situ. Yang pertama, perkawinan golongan darah A homozigot dan B homozigot. Kemudian yang kedua, perkawinan golongan darah A heterozigot dan B heterozigot. Kemudian yang ketiga yaitu perkawinan golongan darah O dan A heterozigot. Kalian simak hasilnya di situ. Kalian pelajari. Selanjutnya kita bahas mengenai pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Yang pertama yaitu pewarisan sifat pada manusia, yang kedua kelainan sifat pada manusia yang diturunkan, yang ketiga penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Kita lanjut pewarisan sifat pada manusia. Di situ contohnya seorang ayah yang rambutnya keriting menikah dengan seorang ibu yang rambutnya lurus. Kemudian keturunannya di situ akan berambut ikal. Jadi di sini ada sifat dominan tidak penuh atau intermediate. Jadi sifat dari kedua orang tuanya akan diturunkan kepada anaknya. Kamu perhatikan di gambar itu ada anak yang kulitnya albino, padahal orang tuanya di situ normal. Kelainan sifat pada manusia yang diturunkan selain sifat fisik, penyakit tertentu juga dapat diturunkan kepada anaknya karena terpaut kromosom. Beberapa jenis kelainan yang dapat diturunkan misalkan albino, buta warna, dan hemofili. Kalian lihat contohnya di situ penyakit yang diturunkan oleh kedua orang tuanya yaitu albino. Kamu simak ya anak-anak, kamu pelajari. Untuk selanjutnya kita pelajari mengenai penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Kamu lihat seperti di gambar atau di layar. Kamu pelajari ya anak-anak. Selamat belajar. Demikian pembelajaran hari ini. Kalian tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Sebelumnya kalian berdoa dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.